Salam damai bagi kita semua. Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita sama-sama baca isinya dari Injil Markus bab 2 dengan judul perikop Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Pemungut cukai, Lewi, menjadi murid Yesus. "Ikutlah aku." Lihat ini, uang-uangnya banyak sekali ya. Yang sebelahnya ini asistennya segera menyuruh, "Ayo jalan terus." Tangannya kan menyuruh segera bergerak. Sementara Lewinya ini menunggu bayaran. Mana berikutnya? Bayar. Uang pajak, uang cukai. Ya, seperti pungutan liar gitulah. Ya, sebagian masuk ke negara, sebagian lagi masuk kantong sendiri. Ya, pungutan liar itu ya. Ya, sampai sekarang ini ya masih ada kayak gitu. Ya, untungnya sudah ada berbagai sistem akuntabilitas dan transparansi untuk mengurangi kemungkinan korupsi, pungutan liar dan sejenisnya. Tapi ada beberapa masih. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya itu nggak ada tanda terima dan harganya tidak tercantum. Itu tanda-tanda dari kemungkinan penyelewengan. Jadi kalau membayar sesuatu, khususnya di instansi pemerintah itu nggak pakai tanda terima, itu hati-hati. Apakah benar segitu tarifnya? Jadi semua itu harus pakai tanda terima jelas. Kalau perlu pakai tanda cap instansi yang terkait, ada tanda tangan atau cap atau pokoknya nama ya. Ini untuk apa, fungsinya, gunanya, jumlahnya berapa, dan seterusnya ya. Itu jelas ya. Dengan begitu bisa menjadi tanda bukti jika nanti ada masalah. Ini buktinya saya bayar segini. Tapi kalau nggak ada tanda terima, ya gimana mau membuktikan ya. Jadi semua itu harus pakai tanda terima. Ini zamannya Yesus nggak ada tanda terima ya. Makanya banyak sekali penyelewengan. Itulah salah satu ciri penyelewengan adalah tidak adanya tanda terima. Itu salah satu. Sebab ya kalau menyelewengkan nggak mau ada bukti kan. Jadi menghilangkan tanda terima. Jadi hati-hati ya. Orang pengikut Yesus harus mau transparan, akuntabel. Kalau menerima uang dan yang pemberi uang butuh tanda terima ya, kita beri tanda terima ya, dengan senang hati ya. Jangan menggerutu, karena itu haknya si pemberi uang sebagai bukti bahwa dia sudah memberi uang kepada kita. Demikian juga kita, kalau kita membayar sesuatu, kita berhak mendapatkan tanda terima sebagai bukti kita sudah bayar. Lewi, pemungut cukai, dipanggil Yesus, "Ikutlah aku." Perhatikan, saat itu juga berdirilah dia lalu mengikuti Tuhan Yesus. Lalu malam itu atau kemudian Yesus makan di rumah orang itu ya. Ya banyak duit lah ya, pemungut cukai kok, orang pajaknya istilahnya. Makan-makan. Lihat ini, makanannya enak-enak ya. Ada anggur. Anggur itu baik. Ya, anggur itu minum anggur baik. Yesus minum anggur juga nggak apa-apa, tapi dalam taraf yang sehat. Jangan sampai mabuk. Minum anggur bagus, sehat. Dagingan juga ini sehat. Ada buah-buahan, sehat. Makanannya semua ini sehat, halal,
Karena bagi Tuhan Yesus semua halal. Bagi yang merasa tidak halal ya nggak usah ikut makan. Gampang kan? Kemudian ketika Yesus makan dengan Lewi itu dan teman-temannya itu yang adalah dari golongan dari pemungut cukai itu, teman-temannya datang. Lalu ada ahli Taurat dari golongan orang Farisi yang terkenal sangat munafik, yang terkenal sangat picik, dangkal. Otaknya tuh otak ya lebih rendah daripada udang. Isinya kosong, kopong. Kalau diketok-ketok tuh bunyi tong 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 gitu ya. Tong kosong, bunyinya nyaring. Itu ciri-ciri orang yang pengetahuan keagamannya dangkal, rendah, picik. Mereka menegur Yesus, "Kenapa? Murid-muridmu, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi pemungut cukai itu ya orang pajak itu ya dianggap sebagai orang berdosa ya, karena bergelimangan harta yang nggak jelas, yang harta dari penghasilan korupsi, curang, pungutan liar dan sejenisnya. Tapi Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus tahu bahwa Lewi dan para pemungut cukai adalah orang berdosa ya. Mereka suka korupsi, suka menguti liar ya, pemungutan liar, suka nyuri uang, markup, penggelapan dan sejenisnya. Yesus tahu. Makanya Yesus justru datang kepada mereka untuk apa? Bukan untuk ikut-ikutan nyolong, tetapi untuk menegur mereka baik-baik. Ditegur baik-baik ya, dikasih tahu supaya bertobat. Ya, salah satunya juga waktu itu ada Sakeus ya. Sakeus itu juga pemungut cukai, bertobatnya. Dia suka mengambil pajak melebihi yang semestinya. Akhirnya Sakeus bertobat dan apa yang pernah ku ambil dari orang akan aku kembalikan bahkan sampai beberapa kali lipat. Jadi Yesus datang untuk membuat para pencuri itu sadar dan tidak lagi nyuri, tidak lagi nyolong, tidak lagi korupsi, tidak lagi kong kali kong untuk pungutan liar, untuk mendapatkan upeti keuntungan yang tidak wajar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya benar, Yesus adalah tabib. Tabib rohani dan tabib jasmani juga. Yesus menyembuhkan penyakit juga, dua-duanya ya. Tapi yang lebih penting adalah rohaninya, supaya orang tobat, sadar. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.